Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali menyapa teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya, yaitu pengalaman ketika kita meruqyah orang-orang yang memang terindikasi gangguan. Di antara reaksi yang banyak dialami oleh pasien itu banyak sekali ragamnya. Ada ketika dibacakan Quran itu ada mereka itu nangis, ada yang sedih, ada yang teriak-teriak dan sebagainya. Salah satu yang banyak terjadi ketika diruqyah itu adalah menutup telinga. Jadi mereka menutup telinga, mungkin maksudnya supaya nggak kedengaran. Karena ketika kita tanya kenapa menutup telinga, biasanya si pasien mengatakan berisik, nggak nyaman, atau panas, atau nggak suka dengan lantunan bacaan Al-Quran. Padahal kadang tidak jarang orang yang diruqyah itu ketika mereka menutup telinga, padahal sehari-harinya itu dia rajin baca Quran, senang mendengarkan murotal, bisa jadi seperti itu. Tapi ketika ada gangguannya dan ketika dibacakan, dia menjauh dari bacaan Al-Quran, tidak suka dengan bacaan Al-Quran, lantunan ayat suci itu tidak nyaman di telinganya. Nah, ini menandakan bahwa bukan orang itu yang merasa tidak nyaman dengan bacaan Quran, bukan orang tersebut yang tidak suka dengan lantunan ayat suci kalamullah, tetapi itu adalah setannya, jin, yang bersemayam di badannya itu tidak menyukai bacaan Al-Quran, tidak senang dengan bacaan Al-Quran, sehingga kadang si orang tersebut dibikin malas untuk baca Quran, bikin malas untuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah itu dibuat malas. Ini ada beberapa contoh yang ingin saya kemukakan, yang tersimpan di HP saya. Boleh dilihat videonya, Saya pernah meruqyah di dekat saya, tetangga saya Ada beberapa keluhan, kemudian pas dibacakan Al-Quran, bukan dibacakan kepada dia sendiri, kita baca bareng-bareng, maka tiba-tiba dia menutup telinganya sambil mengeluarkan suara. Tidak jarang mereka bersuara itu supaya bacaan kita nggak terdengar. Ini salah satu contohnya. Ini orangnya bercadar, lihat videonya, ini orangnya bercadar. Tapi ini keluhannya apa? Keluhannya dia nggak mau sholat, malas untuk sholat, berat untuk melakukan sholat. Ketika suaminya mengingatkan untuk sholat, dia marah besar. Ini kan sangat mengherankan, orang yang menutup aurat dengan baik, tetapi sholat tidak dilakukan. Seperti itu reaksinya. Kemudian ada juga di tempat yang lain, dia betul-betul menutup telinga, sehingga saya sarankan untuk buka tutupnya, jangan ditutup terus. Akhirnya dia buka. Jadi ketika saya tanya kenapa menutup telinga, karena nggak suka dengan dibacakan itu, nggak nyaman bahkan inginnya pergi, inginnya lari menjauhi saya dan keluar dari rumah saya Kemudian ada juga yang lain, ini bapak-bapak kalau nggak salah sama begitu, menutup telinganya, nggak mau dibacain Al-Quran, kemudian
dia mengatakan nggak nyaman banget, berisik banget, seperti ada hentakan-hentakan di telinganya, sehingga kalau ditutup telinganya menjadi nyaman ya. Kemudian ada lagi yang datang dari jauh ke tempat saya ya, dari luar kota. Ketika saya bacakan, saya biasa membaca di belakang dia ya, di belakang pasien. Saya duduk di belakang pasien, pasiennya ada di hadapan saya, membelakangin saya bacakan, baik disentuh ataupun tidak disentuh, itu saya bacakan ya. Seperti ini reaksinya, teriak-teriak, kepanasan, merasa nggak nyaman dan sebagainya. Dan ada satu lagi video yang pernah saya tayangkan juga di sini ya, di channel ini. Ketika dibacakan Fatihah, langsung kepalanya gerak-gerak ya, langsung nunduk-nunduk, kepanasan, nggak nyaman, sampai dia dipegangin oleh salah seorang pamannya gitu ya. Nah, seperti itu beberapa contoh ketika pasien itu tidak nyaman dengan dibacakan Al-Quran. Dan ketika setelah sadar, biasa saya tanya, kenapa menutup telinga? Padahal kan mendengarkan bacaan Quran itu ibadah ya. Dia bilang nggak tahu, refleks aja tangannya menutup. Saya ingin dengar, saya ingin melepas tangan ini, tapi nggak bisa. Jadi refleks aja, tangannya ditempatkan di telinganya supaya suara nggak kedengaran gitu. Jadi ada yang sadar, setengah tidak, berusaha untuk membuka menutup telinganya, berusaha untuk membukanya tapi nggak bisa. Ada juga yang sama sekali nggak sadar, nggak tahu, saya cuman perasaan tidur aja katanya. Jadi padahal dia teriak-teriak, menutup telinga dan berontak-berontak, tapi dia nggak sadar. Jadi ketika orang di ruqyah itu ada yang sama sekali nggak sadar, dikuasai sepenuhnya oleh setan. Ada yang sadar tapi tidak bisa mengontrol dan tidak bisa mengendalikan apa-apa yang dia ucapkan atau dia lakukan. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari gangguan-gangguan jin, gangguan setan yang bisa membelenggu kita, yang menjauhkan kita dari Al-Quran, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.